Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 877. Mati dengan mata terbuka. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia tidak menganggap serius pembunuh Taohua dan bahwa dia memiliki pengawal yang kuat di sekelilingnya untuk melindunginya. Ketika pembunuh Taohua benar-benar datang, Martinson Jones merasa takut dan panik. Dia meringkuk dalam kepanikan. Cepat, bunuh dia. Martinson Jones bahkan tidak dapat melihat di mana pembunuh Peak berada. Faktanya, selain bunga persik di depan mobil, tidak ada seorang pun yang terlihat. Pria berdarah dingin yang bertugas melindungi Martinson Jones adalah seorang pejuang gen tingkat S yang kuat sebelum ia dibaptis dengan ramuan gen tingkat SS. Namanya adalah Bartlett. Ia berhasil menjadi pejuang gen tingkat SS pertama dan baru saja meninggalkan pulau tak berpenghuni itu ketika ia menerima misi. Ketika mengetahui bahwa misinya hanya untuk melindungi seorang pengusaha, Bartlett menolak. Menurutnya, dengan kekuatannya, melindungi seorang pengusaha adalah pemborosan bakatnya. Dia ingin menyeberangi lautan secara langsung untuk menantang dewa perang Tiongkok. Tetapi tugas seorang prajurit adalah mengikuti perintah, jadi dia hanya bisa datang. Satu-satunya hal yang menarik baginya adalah bahwa Anthony mengatakan kepadanya bahwa pembunuh Taohua kemungkinan besar adalah pencuri terkenal di dunia Huoyan. Lebih jauh lagi, Anthony memberitahunya sebuah rahasia. Pencuri besar Huoyan kemungkinan besar adalah seorang wanita. Saya tidak pernah menyangka bahwa pertarungan pertama saya setelah menjadi pejuang genetik tingkat SS akan melawan seorang wanita. 5 mobil, pintunya terbuka. Mobil pertama mengerem mendadak karena sebuah batu besar terguling dan menghalangi jalan. Saat itu sedang gerimis ketika pengawal dari 5 mobil bergegas keluar dan mengepung mobil yang ditumpangi Martinson Jones. Gerimis dan guntur sangat jarang terjadi, tetapi seolah menjadi pertanda bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak menyenangkan. Kelopak bunganya beterbangan di langit. Banyak pengawal yang memegang senjata melihat dengan mata bingung. Dari mana kelopak bunga itu berasal saat ini? Namun, tak seorang pun dapat membayangkan. Saat kelopak bunga itu berguguran di udara dan hendak mendarat, tiba-tiba saja tersapu oleh hembusan angin kencang dan melesat ke arah para pengawal yang banyak jumlahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, saat kelopak bunga itu menggores pergelangan tangannya, dia merasakan sakit yang tajam dan darah mengucur keluar. Para pengawal itu jatuh ke tanah satu persatu, berguling-guling di tanah sambil berteriak. Hampir 20 pengawal terbunuh dalam hitungan detik. Martinson Jones menyaksikan kejadian ini di dalam mobil, merasa ngeri, dan berteriak ketakutan, "Tolong, tolong." Bartlett memasang ekspresi muram di wajahnya dan dia mendorong pintu mobil hingga terbuka tanpa tergesa-gesa. Kelopak bunga itu pun berhamburan ke arahnya. Bartole mengangkat tangannya dan menjatuhkan kelopak bunga itu. Melihat hal ini, Martinson Jones merasa sedikit lebih lega. Untungnya, ada orang-orang kuat dari Vulcan Bureau. Ini dia, tiba-tiba pengemudi di depan berteriak. Martinson Jones mendongak dan melihat sosok di tengah hujan. Dia tinggi dan ramping, seperti pedang terhunus, dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Kemanapun dia lewat,
Hujan harus menghindarinya. Wajahnya ditutupi kain hitam, jadi wajahnya tidak bisa terlihat jelas. Dengan ketukan jari kakinya, sosoknya secepat kilat, dan dalam sekejap mata dia telah mendekati Martinson Jones. Martinson merasa seolah-olah ada kekuatan tak dikenal yang mencekik tenggorokannya. Ia membuka matanya lebar-lebar, tidak dapat berbicara, dan hanya bisa menatap lurus ke depan. Dalam sekejap, Bartlett mengambil tindakan dan berdiri di depan mobil. Hanya karena dia memandang rendah misi ini tidak berarti dia akan membiarkannya gagal. Tidak ada seorang pun di seluruh bumi yang dapat membunuh Martinson Jones sendirian di hadapanku. Bartler menatap orang di depannya. Sayang sekali, kukira pencuri hebat Fire Swallow adalah seorang wanita. Chu Chen tidak membuang waktu untuk berbicara dengan Bartole. Dia memiliki banyak tugas yang harus dilakukan malam ini dan dia harus bergegas ke tugas berikutnya. Dia hanya mengayunkan telapak tangannya dan memukul Bartole. Bartler memiliki energi yang sebanding dengan seorang prajurit di alam transformasi dewa dan ahli dalam teknik bertarung. Keduanya bertarung langsung dengan tangan kosong. Bagi Bartler, ini adalah cara bertarung favoritnya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Kamu benar-benar pemberani. Namun, setelah beberapa gerakan, senyuman di wajah Bartlett menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Dia mengenali seni bela diri pihak lain sebagai kungfu Cina. Namun, intelijen menunjukkan bahwa di antara para prajurit Tiongkok, yang terkuat hanya sebanding dengan puncak prajurit genetik tingkat S, bukan? Anda harus tahu bahwa ada perubahan yang mengguncang dunia antara level S dan level SS. Bartole awalnya ingin menaklukkan pembunuh Tao Hua di depannya dalam beberapa gerakan, tetapi dia tidak tahu bahwa setelah beberapa gerakan, Bartole merasa bahwa tekanan yang dihadapinya semakin meningkat. Dari segi kekuatan, lawannya sama sekali tidak lemah, dan bahkan jauh lebih unggul darinya. Tentu saja Bartole tidak tahu bahwa jika dibagi berdasarkan alam, dia baru saja menerobos ke alam transformasi ilahi. Sedangkan Chu Chen sudah berada di puncak alam transformasi ilahi. Selain itu, keterampilan bertarungnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keterampilan bela diri kuno yang ditunjukkan oleh Chu Chen. Prajurit genetik tingkat SS ini memang kuat, namun sayang, orang yang ia hadapi dalam pertempuran pertamanya adalah pria yang diakui sebagai pria terkuat di muka bumi saat ini. Ledakan. Tubuh Bartlett mundur beberapa langkah dan menabrak sebuah mobil. Melihat pemandangan ini, mata Martinson Jones terkejut dan menunjukkan ketidakpercayaan. Bukankah Direktur Anthony mengatakan bahwa prajurit genetik tingkat SS adalah batas maksimal pertempuran militer di dunia saat ini? Tetapi pembunuh Tao Hua di depannya jelas lebih kuat dari prajurit genetik tingkat SS. Jalan, hanya ada satu pengemudi yang tersisa di samping Martinson Jones, dan dia memberi isyarat kepada pengemudi untuk mundur dan melarikan diri. Pengemudi juga tegas dan cepat membalikkan laju kendaraannya. Namun, bagaimana mungkin Chu Chen membiarkan targetnya melarikan diri dengan mudah? Di bawah perlindungan jiwanya, ia mengendalikan objek melalui udara dan menggerakkan dua mobil secara langsung. Satu menghalangi jalan mundur, dan yang kedua langsung menabrak mobil Martinson Jones.
Martinson Jones sangat ketakutan hingga ia berteriak dan wajahnya penuh kengerian. Seperti apakah keberadaan bunga persik pembunuh ini? Kekuatannya tidak hanya lebih unggul dari prajurit genetik tingkat SS, dia juga memahami mantra misterius ini. Pengemudi itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Saya mendengar bahwa Tiongkok memiliki sihir yang dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Martinson Jones panik. Kalau mobilnya tidak terlalu kokoh, dia pasti tertimpa mobil di atasnya. Saya salah. Jangan bunuh saya. Martinson Jones terhuyung dan mendorong pintu mobil agar terbuka untuk keluar dari mobil. Pengemudi itu sangat berdedikasi dan masih berada di samping Martinson Jones saat itu. Namun, kemanapun mereka pergi, mereka akan menemui rintangan. Pada akhirnya, keduanya hanya bisa meringkuk di sudut di antara mobil-mobil, menyaksikan perkelahian di depan mereka. Martinson Jones pun terbangun dari mimpi dan berteriak, panggil polisi cepat. Meski aku tahu itu tidak banyak gunanya, setidaknya itu dapat memberikan sedikit penghiburan bagi hatiku. Martinson Jones juga berdoa dalam hati, berharap Butler dapat bertahan sedikit lebih lama. Ia tidak menyangka Bartole akan mengalahkan si pembunuh Taohua. Karena sebagai orang biasa, ia dapat melihat bahwa Bartole telah dikalahkan oleh si pembunuh Taohua berkali-kali, dan tubuhnya yang telah dibaptis dengan ramuan genetik dan dapat dikatakan kebal terhadap pedang dan senjata api, telah terluka. Sayangnya doa Martinson Jones tidak banyak berpengaruh. Ketika Bartlett ingin mencari kesempatan yang tepat, ia mengeluarkan pisau pendek dan menusuk Chu Chen, tetapi Chu Chen mengeluarkan lempengan batu di tangannya dan menghantamkan lempengan batu yang tampaknya tidak mencolok itu ke arah Bartlett. Lempengan batu itu, yang awalnya berbobot 1000 pon, diresapi dengan kekuatan Chu Chen dan menjadi senjata penghancur yang berat. Itu menjatuhkan Bartlett ke tanah dan darah mengalir. Bartlett segera melompat dan menusuk dengan pisau tajam. Chu Chen maju ke depan. Dalam sekejap, dia terjatuh ke dalam keributan dengan tangan kosong. Bartole tidak tahu bagaimana pisaunya bisa jatuh menimpa Chu Chen. Ketika bilah pedang itu mengiris tenggorokan Bartlett, sebuah suara terdengar di telinganya. Ini kungfu Cina, tangan plum patah. Bartlett terjatuh dengan keras ke tanah dengan mata terbuka lebar. Butler, prajurit genetik tingkat SS pertama dari Vulcan Bureau, bernomor SS001. Ketika dia keluar dari pulau tak berpenghuni itu dan melihat kartu identitasnya, Bartlett merasa sangat bangga. Dia menantikan hari ketika para pejuang genetik tingkat SS akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan sebagai orang pertama, dia ditakdirkan untuk menikmati kemuliaan tanpa akhir. Akibatnya, sekarang, sebuah misi untuk melindungi seorang pedagang, sebilah pedang pendek mengakhiri hidupnya. Bartlett sudah tidak hidup lagi. Chu Chen tahu identitas Bartole. Dia adalah seorang pejuang genetik dari Biro Dewa Api. Dengan kekuatan yang sebanding dengan seorang pejuang alam transformasi dewa. Pejuang genetik semacam ini, jika dia membunuh salah satu pejuang Biro Dewa Api, akan dapat langsung mematahkan tulang-tulang Biro Dewa Api. Chu Chen yakin bahwa pasti tidak banyak pejuang genetik tingkat ini di Biro Vulcan.
Chu Chen melihat ke sisi lain. Martinson Jones begitu takut hingga ia mengompol. Wajahnya pucat, kaki dan tangannya gemetar, dan matanya penuh keputusasaan. Pembunuh Tao Hua semakin dekat dengannya. Apa yang harus kulakukan? Cepat selamatkan aku. Martinson Jones mencengkeram lengan pengemudi di sebelahnya. Ini adalah kekesalannya yang tak tertahankan. Sang sopir memikirkannya dan mengeluarkan sebilah belati. Tiba-tiba, belati itu menempel di tenggorokan Martinson Jones. Dia pun berdiri bersama Martinson Jones, berjalan ke arah Chu Chen, dan berkata dengan raut wajah menyanjung, "Dia adalah Martinson Jones. Aku yang membawanya kepadamu." Martinson Jones menatap dengan mata terbuka lebar. Ini ya, dia meninggal dengan mata terbuka. Bab 878 Bunga Persik jatuh untuk kedua kalinya dan membunuh Ghana. Sekuntum bunga persik menusuk dahi Martinson Jones. Martinson Jones merentangkan tangannya dan jatuh ke tanah. Hujan dingin membasahi tubuhnya, tetapi Martinson Jones tidak sadarkan diri. Pengemudi di sebelahnya memegang belati dan panik. Pertama-tama, ia mengarahkan belati ke Chu Chen, lalu tiba-tiba membuang belati itu, berbalik dan lari. Samar-samar ia mendengar suara sirene polisi. Meskipun pembunuh Tao Hua di depannya sangat kuat, tidak ada yang bisa menghadapi pihak berwenang secara langsung. Namun, sebelum pengemudi itu sempat berlari beberapa langkah, mobil di sebelahnya tiba-tiba menabraknya. Hampir di saat yang sama, pembunuh Tao Hua juga menghilang di tengah hujan. Mobil polisi datang dengan gemuruh. Di lautan luas, ada pulau tak berpenghuni. Ini adalah basis penelitian dan pengembangan untuk prajurit genetik tingkat SS. Morishi, yang dikirim oleh Biro Vulkan, adalah orang yang bertanggung jawab. Morishi tiba-tiba menerima laporan mendesak dari asistennya bahwa Bartlett, bernomor SS001, telah menghilang. Audio milik Apa Software maksudnya Channel. menghilang? Morishi mengerutkan kening, merasakan firasat buruk di hatinya. Tetapi dia tahu bahwa prajurit genetik tingkat SS terlalu kuat untuk jatuh dengan mudah. Morishi dengan tegas menghubungi Anthony dan memberitahunya bahwa ia tidak dapat lagi mendeteksi SS001. "Aku akan bertanya sekarang juga," Anthony berkata dengan santai. "Ngomong-ngomong, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gelombang kedua prajurit gen tingkat SS?" 7 hari paling lambat. Namun, grup Jinling menginginkan 3 prajurit genetik tingkat SS, kata Morishi. Anthony mencibir, hanya mereka hanya membayar sedikit uang dan mereka ingin meraup keuntungan tanpa usaha apapun. Katakan kepada mereka bahwa kita dapat memberi mereka paling banyak 3 pejuang gen tingkat S. Anthony tidak menganggap serius grup Jinling. Bagaimanapun, prajurit genetik tingkat SS telah berhasil dikembangkan. Selama pangkalan itu masih ada, prajurit tingkat SS yang tak terbatas dapat dikembangkan. Bahkan dalam waktu dekat, prajurit genetik tingkat SSS akan lahir. Anthony juga tidak dapat menghubungi Butler. Jadi dia menelepon Martinson Jones. "Halo?" Suara di ujung telepon itu bukan suara Martinson Jones. Pupil mata Anthony langsung mengecil. "Siapa kamu?" "Ini Departemen Kepolisian Los Angeles." "Siapa Anda?"
Apa yang Anda inginkan dari Martinson Jones? Anthony segera memperkenalkan dirinya. Nada di seberang sana menjadi hormat, dan pada saat yang sama, ia memberitahu Anthony berita bahwa Martinson Jones telah diserang dan dibunuh. Martinson Jones sudah meninggal. Anthony tiba-tiba terduduk, matanya penuh ketidakpercayaan, di mana orang-orang di sekitarnya. Sebagian besar pengawal terluka dan pingsan, dan 2 orang meninggal. Ada banyak kelopak bunga yang tertinggal di tempat kejadian. Bunga persik pembunuh. Anthony memegang telepon erat-erat, dengan paksa menekan emosinya. Kirimkan saya foto almarhum. Tak lama kemudian, ketika foto-foto itu dikirimkan kepadanya, saat Anthony melihat jasad Bartlett, dia menjadi ketakutan. Audio milik Seorang Sober pejuang Channel. genetik tingkat SS baru saja hilang. Anthony memeriksa dan tidak menemukan jejak senjata panas modern di tempat kejadian, dan tidak ada tanda-tanda pedang atau senjata api yang ditemukan di tubuh Bartlett. Ini berarti bahwa pembunuh Taohua membunuh Bartole dengan tangan kosong. Anthony benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Detik berikutnya, Anthony bereaksi tiba-tiba dan segera menelepon prajurit genetik tingkat SS, Yoshi, nomor SS002. Reaksi pertama Anthony adalah membiarkan joki mundur terlebih dahulu. Menurut pendapatnya, 100 pedagang keluarga Martinson tidak seberharga dirinya, seorang pejuang genetik tingkat SS. Tetapi Yoshi tidak menjawab telepon. Pupil mata Anthony tiba-tiba mengecil. Pembunuh Taohua bahkan tidak beristirahat dan bergegas menuju kastil Martinson Manor. Anthony menelepon Martin Sengana, tetapi tidak ada yang menjawab. Cepatlah, prajurit Vulkan, segera berangkat ke kastil Martinson Manor. Anthony berteriak sekeras-kerasnya, hampir meraung saat memberi perintah. Biro Vulkan telah hampir menghabiskan semua sumber dayanya untuk menciptakan prajurit genetik tingkat SS, dan sekarang, Yoshi adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Anthony sama sekali tidak ingin melihat joki mengalami kecelakaan. Kastil Martinson Manor, di bawah naungan malam, bunga persik jatuh dari langit, menandai dimulainya pertempuran. Martin Sengana sedang duduk diam di ruang kerjanya, merasa puas, karena dia baru saja menerima berita tentang Martinson Lewis, yang melarikan diri ke Bay Area bersama istri dan anak-anaknya dan tinggal di desa tepi laut terpencil. Martin Sengana menelepon Martinson Lewis, ingin membahas kesepakatan dengannya. Lagi pula, sebagian besar kekuasaan keluarga Martinson sebelumnya berada di tangan Martinson Lewis, dan masih banyak hal yang belum diketahui Martin Sengana. Tetapi pada saat itu, setangkai bunga persik jatuh di meja belajarnya. Martin Sengana nyaris ketakutan sampai pingsan. Untungnya, Yoshi melindunginya dengan ketat. Di ruang belajar yang sempit, kedua pria kuat itu bertarung dengan tinju dan kaki. Martin Sengana meringkuk di sudut. Telepon genggamnya telah dibuang begitu saja karena ketakutan hingga dia tidak tahu di mana letaknya. Melihat pengawalnya dipukul mundur dan terluka berulang kali, mata Martin Sengana menampakkan keputusasaan. Baru saja ia mengejek dan mencibir kehidupan Martinson Lewis yang menyedihkan. Tetapi sekarang,
Martinson Garna tidak dapat menahan diri untuk tidak bermimpi tentang betapa hebatnya jika ia memiliki kesempatan untuk pergi ke pantai dan menjadi tetangga Martinson Lewis. Namun dengan jatuhnya Yoichi secara tiba-tiba, gambaran yang diharapkan Martin Sengana pun hancur. Bayangan pembunuh Taohua sedang mendekatinya. Saat Martin Sengana memohon belas kasihan, penglihatannya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Bunga persik jatuh di tubuh Martin Sengana, menampakkan aura yang agak mempesona. Beberapa menit kemudian, anggota Biro Vulkan bergegas mendekat dan mendorong pintu ruang kerja. Anthony juga menerima berita itu tak lama kemudian dan terjatuh di sofa, tidak dapat bergerak untuk waktu yang lama. Sampai teleponnya berdering, itu panggilan Morishi lagi. Apa yang terjadi? Bartlett belum ditemukan, dan Yoichi hilang lagi. Morishi mengerutkan kening. Anthony tiba-tiba menjadi marah dan mulai mengumpat. Molisi, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah tidak ada hasil penelitian dan pengembangan sama sekali dari prajurit gen tingkat SS, dan kamu mengambil keuntungan dari produk yang cacat itu? Morishi tercengang dan tidak dapat menahan amarahnya. Apa maksudmu dengan itu? Apakah aku akan menjadi orang seperti itu? Apa maksudmu? Teriak Anthony. Bartlett dan Yoichi baru saja terbunuh satu persatu, dan pihak lainnya sendirian. Katakan padaku, apakah ada orang seperti itu di dunia ini? Mendengar ini, Morishi benar-benar tercengang. Hujan turun agak deras di Los Angeles. Akan tetapi, hal itu tidak mencegah berita itu menyebar seperti api. Sesuatu telah terjadi pada keluarga Martinson. Dua pemimpin keluarga Martinson, Martinson Jones dan Martinson Garner, dibunuh. Berita itu meledak di seluruh kota seperti bola meriam dan menyebabkan gempa bumi. Siapa yang memindahkan keluarga Martinson? Bukankah keluarga Martinson sedang bersemangat akhir-akhir ini? Mereka juga sering berhubungan dengan pihak berwenang. Jika mereka telah menyinggung siapapun, itu hanyalah sebuah perusahaan farmasi kecil di timur jauh, Tiongkok. Jika Anda mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan perusahaan farmasi itu, saya sama sekali tidak percaya. Saya punya teman dengan identitas khusus. Dia memberitahu saya bahwa seseorang menawarkan hadiah $1 di web gelap untuk nyawa Martinson Jones dan Martinson Garner, dan seorang pembunuh menerima tugas itu. Tampaknya pembunuh itu mulai beraksi. Nama pembunuhnya adalah Taohua. Bersambung.